Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang anggota polisi ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan di Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Keluarga tak yakin korban tewas dibegal karena tak ada barang yang hilang. Saya, Brigita Verlida. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk terbakar. Sejumlah warga menangis histeris menyaksikan rumah mereka hangus terbakar. Warga menangis histeris menyaksikan rumah mereka ludes dilalap api di Jalan Macini Sawah, Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material rumah yang mudah terbakar. Lokasi rumah berada di lorong sempit, sempat menyulitkan tim pemadam kebakaran. Alhasil dibantu warga, petugas harus menarik selang panjang hingga ke titik api. Sejumlah warga juga bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Sebelah ini ada yang di sebelah, kebetulan menyebar ke sini tuh sampai ke belakang sini berputar itu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, api baru bisa dipadamkan setelah mengerahkan 25 mobil pemadam kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Derisungu, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Sebuah mobil berpenumpang 4 orang ditabrak kereta komuter lain di perlintasan tanpa palang pintu Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mobil ditabrak saat melaju dari arah Bintaro ke Ulu Jami. Mobil ini rusak parah setelah ditabrak komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas di perlintasan tanpa palang pintu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kejadian berawal saat mobil yang ditumpangi 4 orang melaju dari arah Bintaro menuju Ulu Jami. Saat berada di lokasi, pengemudi tak menyadari adanya kereta yang akan melintas. Mobil ditabrak rangkaian komuter lain yang sedang melaju. Akibat kecelakaan, seluruh penumpang dan pengemudi mobil mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Biar didengar kabar sih langsung masuk. Mabuk? Kagak, ibu. Oh, masih dia nerobos langsung ya bang? Enggak? Langsung terobos sih. Oh, saat itu mas ada penjaga palang pintunya nggak? Nggak ada. Dari keterangan sopir, dia sudah berhenti, tapi agak majuan berhentinya dari nyenggol itu. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan di Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Keluarga tak yakin korban tewas dibegal karena tak ada barang yang hilang. Tewasnya seorang anggota polisi di Jalan Raya Sapi Perah, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur mengejutkan warga. Korban adalah Bribtu Andri Budi Wibowo, pertama kali ditemukan warga yang melintas. Wajah pria 29 tahun ini langsung dikenali karena tinggal di daerah tersebut. Jasad korban tergeletak dengan kondisi bersimbah darah. Diduga korban tewas akibat dibegal. Nggak tahu persisnya seperti apa gitu loh. Tapi kondisi nggak ada luka, tapi ada kondisi darah yang Ya, darah gitu. Sekitar jam berapa itu tadi? Ya sekitar saya melihatnya sekitar jam-jaman jam 6.
Jam 6 udah ya. Iya. Masih penyelidikan ya. Masih penyidik. Tapi memang benar anggota polisi, Pak. Ya benar. Ya. Sudah tanda-tanda kekerasannya seperti apa, Pak? Ya, belum lagi kita cek di rumah sakit. Keluarga berduka saat mengetahui kematian korban Bribtu Andri yang begitu mendadak. Sesaat sebelum kejadian, korban sempat pamit untuk pergi keluar rumah namun tak kunjung kembali. Bribtu Andri dikenal sebagai sosok yang baik dan mudah bergaul. Tapi emang sebelum pergi juga dia sih cuma nanya doang yang ada mobil di sini itu, cuma ada mobil. Tapi pas saya tanya ke yang punya mobil, dia cuma bilang dia lagi nungguin tukang gas. Polisi melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Perampokan bersenjata api terjadi di toko emas di Kota Waringin Barat. Pelaku yang beraksi di siang hari melepas beberapa kali tembakan dan kabur usai menggasak 1 kg emas. Aksi pelaku terekam video amatir dan CCTV. Terjadi perampokan di toko Mas Leo. Bawa pistol. Video amatir warga merekam suasana mencekam saat terjadi aksi perampokan di toko emas Leo Baru di Jalan Ahmad Yani, Desa Karangmulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pelaku nekat beraksi di siang hari dan sempat melepaskan tembakan. 1 kilogram emas bernilai 500 juta lebih digasak pelaku dari dalam toko. Aksinya ini terpantau jelas di kamera CCTV dalam toko. Usai beraksi, pelaku yang berupaya kabur sempat menodongkan senjata pada warga yang akan mengejarnya. Masuk. Polisi pun melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi. Dari TKP, polisi mendapati peluru dari senjata api jenis airsoft gun yang digunakan pelaku. Saksi menyebut aksi perampokan diketahui setelah terdengar suara teriakan meminta tolong dari dalam toko. Ia bersama warga awalnya berupaya mengejar pelaku namun batal lantaran pelaku menodongkan senjata apinya. Terus saya lihat itu, ya itu ngambang. Orangnya berpakaian hitam semua pokoknya, ditutupin. Dia itu ngambilin semuanya. Habis itu cuma lihat aja kita, nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya takut. Nggak lama dia keluar, melepas tembakan itu. Malah tambah takut semua orang-orang lari. Usai beraksi, pelaku langsung kabur ke arah kota Pangkalan Bun. Tim gabungan khusus dari Polsek Pangkalan Banteng dan Polres Kota Waringin Barat telah dibentuk masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jahwan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polwan tewas setelah motor yang dikendarainya ditabrak mobil yang dikemudikan Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi. Sang Wakil Bupati telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras. Keluarga korban histeris. Isak tangis keluarga dan kerabat terjadi saat mengantar kepergian Bribka Christine Maveni, anggota Direktorat Propam Polda Papua yang meninggal dunia akibat ditabrak mobil Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi. Upacara pemakaman Bribka Christine dilakukan secara militer oleh Polda Papua di TPU AB Pantai Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Keluarga dan rekan korban tak menyangka korban tewas mengenaskan. Bribka Christine tewas akibat ditabrak saat akan berangkat kerja menggunakan sepeda motor di Jalan Ardipura, Jayapura. Ibu 3 anak ini tewas tertabrak mobil off-road yang melaju tak terkendali dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi. Dari penyelidikan polisi, Erdi Dabi diduga mengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras. Ia juga kedapatan tidak membawa SIM dan STNK mobil. Untuk sementara dugaan kita juga mabuk ya, karena dalam hasil interogasi awal bahwa
mereka memang kegiatannya sama-sama. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap Wakil Bupati Erdidabi dan menetapkannya sebagai tersangka. Hasil tes kesehatan Erdidabi juga positif mengkonsumsi minuman keras dan dinilai lalai saat mengemudi. Lalai, apalagi kita tahu bahwa hasil tes minuman keras ya kepada yang bersangkutan itu positif. Dan beliau mengakui dengan seorang tamalnya bahwa mereka betul sedang dalam keadaan tidak sadar membawa kendaraan itu. Erdidabi kini ditahan di Polres Jayapura Kota dan terancam 12 tahun penjara. Jalan Erdidabi sebagai calon kepala daerah periode 2020 hingga 2025 dalam Pilkada Serentak 2020 ini pun kandas. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, geger seorang manajer HRD ditemukan tewas dimutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pelaku pria dan wanita sepasang kekasih hendak menguras harta korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.